Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Untuk yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai, ya. Kerajaan Kutai ini letaknya di Kutai, Kalimantan Timur, ya. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua, ya. Bukti arkeologis mengenai Kerajaan Kutai ini adalah sebuah prasasti, ya, yang ditulis di atas yupa, ya, atau tugu batu, ya, sehingga prasastinya disebut dengan prasasti yupa, ya, yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta, ya. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai ini adalah Mulawarman, ya. Kemudian kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara, ya. Diperkirakan letak Kerajaan Tarumanegara ini berada di wilayah Jawa Barat, ya. Adapun beberapa prasasti mengenai kerajaan ini adalah seperti prasasti Ciaruten, kemudian ada prasasti Tugu dan ada prasasti Kebun Kopi, ya. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara ini adalah Raja Purnawarman, ya. Kemudian kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda, ya. Letaknya diperkirakan di Bogor, Jawa Barat, ya. Sebelum berdiri menjadi kerajaan sendiri, diperkirakan Kerajaan Pajajaran atau Sunda ini merupakan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara, ya. Kemudian kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Melayu, ya. Kerajaan ini bercorak Buddha, ya, beragama Buddha. Diperkirakan letak kerajaan ini adalah di sekitar Jambi, ya. Letaknya strategis karena berada di sekitar pelabuhan perdagangan, ya, yang menghubungkan antara India dengan Cina, ya. Kemudian kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Sriwijaya, ya. Kerajaan Sriwijaya ini diperkirakan letaknya di antara Palembang, ya, sampai Muara Takus, Riau, ya. Kerajaan Sriwijaya ini masyarakatnya adalah sebagai pelaut-pelaut yang ulung, ya, sehingga kerajaan ini disebut juga sebagai kerajaan maritim, ya. Kenapa disebut kerajaan maritim? Karena sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari nelayan, ya, atau hasil laut, ya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan kerajaan Sriwijaya diantaranya adalah letaknya yang sangat strategis, ya, kemudian menguasai jalur-jalur perdagangan, kemudian memiliki armada laut yang kuat, ya, sehingga daerah kekuasaan Sriwijaya cukup luas ketika itu, ya. Ada timbal balik antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan kecil di bawahnya, ya, yang dikuasainya, di mana kerajaan kecil di bawahnya memberikan upeti kepada kerajaan Sriwijaya, namun kembali lagi Sriwijaya memberikan jaminan keamanan kepada kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, ya. Namun pada akhirnya kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran, ya, diantaranya akibat dari serangan dari kerajaan-kerajaan lain, ya, terhadap kerajaan Sriwijaya, ya. Kemudian di pesisir pantai Sriwijaya juga terdapat banyak lumpur, ya, sehingga kapal-kapal tidak bisa singgah lagi di sekitar pelabuhan kerajaan Sriwijaya, seperti itu. Kemudian kerajaan yang keenam adalah Kerajaan Kalingga, ya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima, ya. Ratu Sima ini dikenal sebagai pemimpin yang adil, ya, tidak memandang bulu, ya. Jadi kerajaan ini diperkirakan letaknya berada di wilayah Jawa Tengah, ya. Namun
ada pendapat lain dari Buya Hamka bahwa mengatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang menganut hukum Islam ya, karena Ratu Sima memberlakukan hukum potong tangan ya bagi siapapun rakyatnya yang melakukan pencurian ya. Jadi itulah pendapat yang sampai sekarang masih menjadi pembahasan ya dalam sejarah ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah kerajaan Mataram ya, atau Mataram kuno ya. Di sini kerajaan ini adalah kelanjutan dari kerajaan Kalingga ya, yang semula berada di Jawa Tengah, kemudian beralih ke Jawa Timur ya. Sebutan Mataram kuno ini adalah untuk membedakan antara Mataram yang bercorak Hindu dengan Mataram yang bercorak Islam ya. Kemudian yang kedelapan adalah kerajaan Medang Kamulan ya. Kerajaan ini kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno ya. Pada abad ke-10 kerajaan ini dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok ya. Kemudian yang ke-9 adalah kerajaan Kediri ya. Setelah Jenggala berhasil dikalahkan atau dikuasai oleh Kediri ya, pada masa pemerintahan Jayabaya, kerajaan ini menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di wilayah Jawa Timur ya. Kisah mengenai perang saudara antara Jenggala dan Kediri itu diabadikan atau ditulis di dalam kakawih atau kitab ya, yang berjudul Bratayuda. Kemudian yang ke-10 adalah kerajaan Singasari ya. Kalau kita bicara kerajaan Singasari, tentu kita tidak asing dengan yang namanya Ken Arok dan Ken Dedes ya. Yang menurut cerita bahwa Ken Arok ini adalah sebagai pengawal pribadi Tunggul Ametung ya. Tunggul Ametung itu seorang bupati Tumapel ya. Tunggul Ametung itu memiliki istri bernama Ken Dedes. Nah, ketika Ken Arok melihat Ken Dedes ya, kemudian Ken Arok terpesona dan jatuh cinta pada Ken Dedes. Dan bagaimana caranya untuk Ken Arok dapat memperistri Ken Dedes? Akhirnya Ken Arok membunuh Tunggul Ametung ya, dan hingga akhirnya Ken Arok memperistri Ken Dedes ya, yang diceritakan ketika itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Kemudian yang ke-11 adalah kerajaan Majapahit ya. Kerajaan ini dapat juga dikatakan sebagai kerajaan yang memiliki kekuasaan yang sangat luas ya. Di antaranya raja yang terkenal di kerajaan Majapahit ini adalah seperti Raden Wijaya, kemudian ada Hayam Wuruk ya. Tapi kerajaan ini mengalami masa keemasan ya, atau masa kejayaan, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ya. Kemudian juga ada tokoh yang terkenal dari kerajaan ini, yaitu seperti Patih Gajah Mada ya. Ya, Patih Gajah Mada juga terkenal dengan sumpahnya yang kita kenal dengan Sumpah Palapa ya. Kemudian yang terakhir adalah kerajaan Bali ya. Letaknya di Bali, dan ini adalah merupakan kerajaan Hindu ya, yang bercorak Hindu. Dan raja yang terkenal dari kerajaan Bali ini adalah Dharma Udayana Warmadewa ya. Itu adalah raja yang terkenal. Kemudian mengenai berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu diawali pada abad ke-13 ya, ketika perkembangan agama Islam berkembang di Nusantara ya, dan mulainya berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera ya, kemudian menyebarnya agama Islam di Pulau Jawa ya, hingga akhirnya agama yang dominan di Nusantara adalah agama Islam ya, sehingga berakhirlah
kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Nah, itulah pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.